ini, tapi tidak berlaku bagi orang Batak Mandailing dan Batak Ampela, dan nama marga disebut dalam Dalihan Matolu atau disebut Tongan Tugu. Kemudian next, jadi di suku Batak ini terdapat banyak sekali marga yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat si Raja Batak. Jadi, si Raja Batak ini siapa? Si Raja Batak ini adalah opung dari opung-opung. Jadi kayak ini tuh udah yang orang besar dalam suku Batak gitu. Jadi permulaan suku Batak gitu. Nah, ini merupakan tarombo atau silsilah suku Batak yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam slide selanjutnya. Next. Jadi tarombo atau sebelumnya, tarombo dapat disebut silsilah atau sistem kekerabatan dalam masyarakat yang bagi orang Batak merupakan garis keturunan orang dan marga. Dalam tarombo nampak asal-usul orang dari marga tertentu dan asal-usul marga tertentu, mulai dari Raja Batak tadi yang slide sebelumnya. Dari tarombo jelas dalam garis keturunan tertentu generasi keberapa seseorang dari Raja Batak dan generasi keberapa pribadi individu tersebut dari sejak munculnya marga yang bersangkutan. Nah, suku Batak ini biasanya ada silsilahnya dan ini tuh sampai beratus-ratus halaman. Next, seperti sebelumnya, maaf. Jadi ini adalah diagram atau silsilah dari marga Siregar. Ini contoh saja. Sebenarnya marga Siregar ini berawal dari si Raja Batak tadi, yang adalah opung dari nenek-neneknya Siregar. Si Raja Batak ini mempunyai anak laki-laki. Nah, bisa kita lihat dari diagram ini, dari silsilah ini merupakan nama-nama dari anak laki-laki, karena di Batak sendiri, seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwa sistemnya adalah patrilineal, sehingga anak laki-laki dikenal sebagai anak yang paling berharga, karena mereka dapat menurunkan marga, sedangkan perempuan tidak dapat menurunkan marga. Nah, anaknya si Raja Batak ini ada, kita bisa lihat dari diagram di bawahnya si Raja Batak, ada anaknya Raja Batak, ada Guru Tatea Bulan dan Raja Isombaon. Nah, contohnya Guru Tatea Bulan punya anak laki-laki seperti si Raja Biak-Biak, Saribu Raja, dan seterusnya. Nah, yang akan kita fokuskan dalam saat ini adalah marga Siregar. Dan sebelumnya kita bisa lihat fokus pada 7 marga di dalam saat ini. Ada Sinaga, Situmorang, Pandiangan, dan seterusnya. Jadi totalnya ada 7. 7 marga ini sering kita temui. Nah, di antara 7 marga ini tidak boleh saling menikah. Misal, apabila ada laki-laki bermarga Sinaga dan wanita Situmorang, jadi mereka tidak boleh menikah. Ini sama saja seperti memutus rantai silsilah bagi Situmorang, karena Situmorang ini tidak dapat menemukan keturunan. Nah, Siregar ini yang akan kita fokuskan dalam saat ini. Turunannya seperti Siagian, Silali, Dongan, dan Silo. Tapi di sini sebenarnya masih ada turunannya lagi. Namun untuk meminimalisasi presentasi, maka yang disajikan di saat ini hanya beberapa keturunan saja. Nah, silsilah ini bisa sampai ke nama ayah kita apabila kita orang Batak dan hanya dipegang di orang besar di marga tersebut gitu. Biasanya ada perkumpulan, misalnya ada perkumpulan Siagian, nah di situ ada orang yang memegang silsilah keturunan ini dan bisa beratus-ratus halaman. Next. Kalau ini adalah contoh dari tarompo atau silsilah Situmorang Sipitu Ama. Jadi Sipitu Ama artinya ada 7 laki-laki. Nah, siapa saja? Yang pertama Raja Pande, Situmorang Pande, kemudian Lumban Nahor, Situmorang Lumban Nahor, kemudian Tuan Suhut Situmorang, Suhut Nihuta, kemudian yang keempat ada Tuan Ringo, Siringo, kemudian yang kelima dari Mangambat, Sitohang Dolok, yang keenam ada Raja Yudhukuna, Sitohang Tonga, kemudian ada Ompu Bonani Onan, Sitohang Torwan.
Next. Jadi sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini merupakan contoh dari Tarombo Marga Nainggolan. Sama saja seperti tadi Siregar, tapi di sini lebih fokus pada Marga Nainggolan. Next. Kekerabatan dalam ritual Batak, misalnya pesta perkawinan. Posisi duduk dalam acara adat Batak sangat penting, yang kemudian dimaknakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kerabatan adalah kunci pelaksanaan dari pasangan hidupnya. Gitu. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau ada perkumpulan kayak marga Siaan, Siregar gitu, untuk saling mengenal siswa satu sama lain gitu. Kekerabatan ini untuk mempersatukan hubungan darah sehingga dapat menentukan sikap kita untuk memperlakukan orang lain dengan baik gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, makasih Kartika. Oke, lanjutnya itu kebudayaan fisik. Untuk kebudayaan fisik yang pertama itu ada bahasa dan aksara. Untuk bahasa sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu bahasa Batak Utara, terus ada bahasa Batak Simalungun, terus yang ketiga ada bahasa Batak Selatan. Ini ya contoh bahasa Batak. Bisa dilihat di slide. Perbedaan dari bahasa Batak Utara, bahasa Batak Simalungun sama bahasa Batak Selatan. Lanjut. Lanjut, kita akan ke aksara Batak. Bisa kalian lihat ya, yang di slide yang di kanan itu, perbedaan bahasa Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, sama Batak Mandailing. Terus ada yang namanya surat Batak. Surat Batak itu sebuah jenis aksara yang disebut abugida. Aksara Batak biasanya ditulis di atas bambu atau kayu. Penulisan dimulai dari bawah ke atas dan baris dimulai dari kiri ke kanan. Inani surat. Induk dari surat Batak yang merupakan huruf-huruf pembentuk yang menjadi huruf dasar dalam penulisan aksara Batak. Ada 19 inani surat. Inani surat tersebut adalah A, Hamana, Rata, Sadaga, Jalapa, Banga, Nyawa, Ya, I, dan U. Lanjut. Ini contoh-contoh aksaranya yang tadi kita lihat. Bisa. Lanjut kita ke sistem organisasial. Sistem organisasialnya sendiri itu berpola perkampungan. Sebagian besar masyarakat Batak masih hidup di dalam pedesaan. Pedesaan itu disebut huta, kuta, lumban, sosor, bius, pertahian, urung, dan pertumpukan. Untuk huta itu persekutuan hukum dan adat terkecil. Huta merupakan tempat tinggal mereka yang berasal dari satu ompu, satu moyang, dengan atau tanpa boru. Jadi berdasar keturunan dan perkawinan. Pada orang Karo, Simalungun, dan Mandailing, tiap desa mempunyai balai desa yang dipakai untuk sidang, pengadilan, dan sidang lainnya. Pada orang Toba, balai desa ini digantikan dengan apa yang disebut pertunghoan. Bacanya pertukoan. Lanjut. Kita lanjut ke rumah orang Batak. Rumah orang Batak Karo disebut Siwaluh Jabu. Sedangkan untuk rumah Batak Toba disebut rumah Bolon. Rumah Batak Toba berbentuk 4 persegi panjang. Lantai rumah biasanya setinggi 1,75 meter di atas tanah. Bagian bawah dipergunakan untuk kandang babi, ayam, dan sebagainya. Rumah adat Mandailing disebut Bagas Godang. Bila hendak masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Ada adep-adep yang melambangkan sumber kesuburan dan kesatuan. Untuk memasuki rumah, harus menaikin anak tangga yang terletak di tengah rumah yang jumlah anak tangganya ganjil. Semua rumah adat dibuat dari kayu.
Pada sudut rumah terdapat hiasan gajah dompak bermotif muka binatang mempunyai maksud penolak bala. Begitu pula hiasan bermotif binatang cicak. Kepala singa kepala singa dimaksudkan untuk menolak guna-guna. Hiasan itu ada yang berupa ukiran yang diberi warna dengan warna hitam, kuning, dan merah yang melambangkan 3 dunia kepercayaan masyarakat. Ini ya, bisa kalian lihat si Waluh Jabo, Bagas Godang, Gorga, sama Rumah Bolon. Kita lanjut ke perkawinan dan perceraian. Atau Ivan aja lah. Iya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkawinan dan perceraian di budaya Batak. Nah, jadi perkawinan pada orang Batak merupakan suatu peranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Jadi di Batak ini bentuk perkawinannya adalah bentuk perkawinan jujur. Jadi di mana adanya pemberian uang atau barang jujur ini yang dilakukan oleh pihak kerabat calon laki-laki, calon suaminya kepada pihak kerabat calon istri sebagai tanda pengganti pelepas mempelai wanita keluar dari keluargaannya, keluargaan adat persekutuan hukum bapaknya, dan pindah atau masuk ke dalam persekutuan suaminya. Jadi maka dari itu setelah perkawinan istri ini berada di bawah kekuasaan kerabat suami, maka hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami tersebut. Jadi begitu pula anak-anaknya dan keturunannya pun melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang dibawa istrinya tadi ke dalam perkawinan suaminya dikuasai oleh suaminya, kecuali ditentukan lain oleh pihak istri. Lalu ini perkawinan ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang-orang timpal, marpariban. Jadi perkawinan yang dianggap ideal itu yaitu seorang anak laki-laki dengan anak perempuan saudara ibunya. Lalu inisiatif pelamaran diambil dari kaum kerabat laki-laki dengan mengirimkan suatu utusan resmi ke rumah si gadis. Lalu ada kawin lali atau bisa disebut mangalua. Nah, jadi mangalua ini terjadi karena tidak terdapat persesuaian antara salah satu pihak atau kedua pihak kaum kerabat. Jadi mangalua ini dijadikan atau menjadi solusi ketika adanya halangan atas rencana perkawinan. Jadi pada awalnya mangalua ini dilarang keras dalam masyarakat Batak ini. Jadi sehingga hal itu sangat dipantang. Jadi mangalua yang seperti dijelaskan di sini merupakan kawin lali ya, antara seorang gadis dengan pemuda dengan keinginan bersama atas inisiatif laki-laki. Jadi kejadian ini dapat terjadi karena salah satu dari orang tua kedua mempelai tidak direstui. Jadi biasanya terjadi karena kesanggupan keluarga laki-laki membayar adat atau bisa disebut sinamot. Jadi pengantin bisa membayar adat dengan melaksanakan adat perkawinan sesudah punya anak hingga meluluhkan hati orang tua yang pada akhirnya merestui pernikahan anaknya. Lalu ada namanya perkawinan levirat. Jadi perkawinan levirat ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang untuk menikahi istri janda dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Lalu jika si janda tidak mau, maka ia harus minta diceraikan lebih dulu kepada jabu asal dari suaminya. Adapun mereka yang berhak menceraikan si janda yang meninggal mati suaminya adalah anak kandung laki-laki, anak tiri laki-laki, cucu laki-laki. Kalau mereka tidak ada, maka sehingga di almarhum suaminya dapat bertindak sebagai orang yang akan melepaskan si janda dari ikatannya dengan klien suami. Lalu ada poligini. Jadi
poligami kalau seorang pada orang Batak menjadi istri kedua, maka ia dan anak-anak sama sekali tidak berhak atas segala harta yang ada. Jadi sejak dulu sudah banyak lelaki yang melakukan poligami ini, dan biasanya dengan alasan untuk memperoleh keturunan laki-laki, karena bagi suku Batak ini anak laki-laki adalah penerus marganya gitu. Lalu jika mau melakukan poligami ini, istri kedua ini harus menjadi sendiri. Kalau tidak maka kedua keluarga berarti mereka akan bermusuhan. Lalu ada perceraian dapat terjadi bila yang pertama si istri tidak bisa bergaul dengan keluarga suami, yang kedua yang tadi tidak mempunyai keluarga laki-laki, yang ketiga ada selingkuh. Lalu ada sistem pengetahuan di budaya Batak. Yang pertama ada di bidang keamanan. Yang pertama di bidang keamanan, jadi setiap huta itu bisa dibilang gimana ya? Huta itu seperti sebuah kampung atau pemukiman yang merupakan ciri-ciri atau identitas tersendiri bagi masyarakat Batak. Jadi pada masyarakat Batak ini, yang huta ini memiliki watak persekutuan yang lebih menonjol daripada kelompok suku. Daerah suatu kampung yang kecil dan ada batas-batasnya. Dan ini juga huta dahulu dikelilingi oleh suatu parit, juga suatu dinding tanah yang tinggi dan rumpun bambu yang tumbuh rapat. Lalu ada kedua di bidang kemasyarakatannya. Jadi di bagian ini, dalam suatu huta terdapat 2 atau lebih deretan rumah dan halaman, diantaranya dipakai untuk mengadakan pesta perkawinan, upacara kematian, juga didirikan lumbung-lumbung untuk menyimpan hasil panen. Yang ketiga ada di bidang seni. Jadi sudah dijelaskan tadi juga, ada rumah-rumah adatnya selalu dihiasi dengan hiasan yang bermakna, dilengkapi dengan warna hitam, merah, dan kuning. Lalu keempat ada di bidang perkawinan juga. Jadi juga sempat dijelaskan tadi, masyarakat Batak memberi jalan keluar bila calon pengantin tidak disetujui oleh kedua belah pihak orang tua mereka dengan mengadakan kawin lari, meskipun harus dipenuhi persyaratan yang ada. Yang kelima ada di bidang kekerabatan. Jadi masyarakat Batak ini memiliki falsafah hidup yang tetap menghormati dan menjaga kerukunan kekerabatannya, yaitu falsafah yang bisa bilang itu falsafah Dalihan Natolo. Yang terakhir di bidang pengobatan, dari sejak dulu suku Batak telah menggunakan pengobatan secara tradisional, baik dengan menggunakan bahan tumbuhan maupun dengan upacara ritual. Lalu ada di sistem pertaniannya. Jadi dulu alat-alat pertanian, alat rumah tangga, tenun, berburu, menangkap ikan dalam kehidupan sehari masyarakat Batak memiliki peralatan sebagai sarana menyelesaikan pekerjaannya. Alat-alat tersebut meliputi alat pertanian, alat rumah tangga, alat tenun, alat berburu, dan alat menangkap ikan. Ini yang digunakan, ini beberapa alat yang digunakan untuk pertaniannya. Yang pertama ada ansuan yang berfungsi sebagai cangkul terbuat dari batang pohon enau, dan kedua ada odang yang berfungsi sebagai alat pelubang tanahnya. Yang ketiga ada panas api yang berfungsi untuk membersihkan pematang sawah. Yang keempat ada pangali yang berfungsi sebagai penggali tanah. Yang terakhir ada soreng yang berfungsi sebagai pembajak sawah. Nah, ini maksudnya ini merupakan alat tradisional Batak, alat perlengkapan rumah tangga dalam budaya Batak yang digunakan untuk rumah tangga atau sebuah pesta. Yang pertama ada sapa. Sapa ini sejenis pinggan dekat sejenis untuk tempat nasi yang digunakan untuk makan bersama keluarga. Jadi sapa ini adalah identifikasi dari keadaan makan bersama dari sapa. Sapa ini dia kata-katanya indeks dengan kaum kerabat atau keluarga dekat. Lalu ada pinggan palsu. Ini digunakan untuk sebagai tempat makanan pada upacara adat.
Yang terakhir ada sake piring berfungsi sebagai tempat piring. Lalu ada alat tenun tradisional. Nah ini namanya busur kapas yang berfungsi sebagai membusur kapas, dibuat dari bambu sorak. Sorak tangan berfungsi untuk memintai benang. Roda digerakkan dengan tangan. Sorak rapat ini berfungsi untuk memintal benang. Roda digerakkan dengan kaki. Kaki erdeng berfungsi untuk menggulung benangnya. Lalu ada alat-alat senjata atau alat berburu yang digunakan untuk berburu pada budaya Batak. Yang pertama ada ultop. Ultop ini berfungsi untuk menembak. Ultop ini bahannya terbuat dari bambu. Pelurunya dari biji-bijian. Ini biasanya dipakai untuk perang-perangan oleh anak-anak juga sebagai senjata gitu. Dan peluru ultop ini biasanya diburu racun kalau untuk mau berburu gitu. Lalu ada sumbia. Nah, sumbia ini bisa dilihat berfungsi untuk memanah. Jadi sumbia ini adalah sejenis busur panah peninggalan kuno. Ini diperoleh dari biasa dulu ya. Jadi bahan ini terbuat dari bambu biasa yang dipakai untuk memanah. Lalu ada itu peluru anak panah. Jadi peluru anak panah ini terbuat dari tanah liat yang dikeringkan setelah diburu racun. Ini untuk digunakan untuk perang-perang juga. Lalu yang terakhir ada panah. Ini busur panah dengan anak panah. Panah ini merupakan duplikat busur panah dengan peluru yang terbuat dari bambu juga. Lalu ada alat-alat untuk menangkap ikan yang digunakan pada budaya Batak. Yang pertama ada solunjuk. Ini merupakan jenis sampan yang digunakan khusus di air deras. Yang kedua ada solo jambang, sampan dipakai di air yang tak mengalir. Yang ketiga ada hole yang berfungsi sebagai dayung. Yang keempat ada goli-goli berfungsi sebagai tempat duduk dalam sampannya. Yang kelima ada tahu-tahu yang berfungsi untuk membuang air yang masuk ke dalam sampan. Nah, selanjutnya ini sistem ekonomi di suku Batak. Jadi mata pencaharian di hidup suku Batak dapat dikategorikan yang pertama itu ada bercocok tanam di sawah atau di ladang. Alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam tersebut ada cangkul, bajak atau gala, ada tongkat tugal, yang terakhir ada sabit yang untuk memotong padinya. Lalu ada untuk peternakan, mereka budaya Batak biasanya menternak kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Dan mata pencaharian yang ketiga ada menangkap ikan. Jadi pekerjaan ini dilakukan secara eksklusif oleh seorang laki-laki dalam perahu dengan jala, pancing, dan perangkap ikan. Lalu terakhir ada sistem religinya. Jadi di budaya Batak ini terdapat agama Islam dan Kristen Protestan yang dibedakan masuknya pada masa yang sama, yaitu pada tahun 1810. Agama Islam diserahkan oleh orang-orang Minangkabau yang sebagian besar dianut oleh orang Batak Selatan seperti Mandaling dan Angkola. Baik, selanjutnya yaitu mitologi Batak. Nah, jadi mitologi Batak itu merupakan konsep-konsep agama asli dari masyarakat Batak sendiri. Nah mitologi Batak juga bisa kita temui konsepnya sangat familiar dengan mitologi di belahan dunia lainnya. Yang pertama ada konsepsi Tuhan. Dalam mitologi Batak terdapat Banua Ginjang, itu dunia atas, Banua Tonga, itu dunia tengah, Banua Toru, itu dunia bawah. Dunia tengah ini tempat manusia hidup yang merupakan perantara antara dunia atas dan dunia bawah. Dunia atas tempat tinggal para dewa atas, sedangkan dunia bawah adalah tempat tinggal setan, roh, bumi, dan kuburan. Warna putih, merah, dan hitam merupakan simbol-simbol dari dunia tersebut.
Jadi putih untuk dunia atas, merah dunia tengah, dan hitam dunia bawah. Yang kedua yaitu konsepsi sang pencipta. Konsepsi tentang pencipta oleh orang Batak dimulai dari Debata Mulajadi Nabolon atau Debata Kaci-Kaci sebagai sang pencipta alam yang berdiam di langit sebagai penguasa alam tengah, yaitu di dunia ini bernama untuk penguasa alam tengah bernama Silaun Nabolon atau Tuan Paduka Niaji. Nah, untuk penguasa dunia makhluk halus atau dunia bawah disebut Panena Bolon atau Tuan Banua Koling. Next. Adapun konsepsi mengenai jiwa, roh, dan dunia akhirat. Nah, tentang jiwa, roh, dan dunia akhirat dalam orang Batak mengenal yang pertama Tondi, yaitu jiwa atau roh orang itu sendiri. Kedua, selanjutnya Sahala, yaitu jiwa atau roh orang itu sendiri yang memiliki kekuatan gaib atau kesaktian. Selanjutnya Begu, yaitu jiwa atau roh orang yang telah meninggal dunia. Nah, beberapa Begu yang disegani orang Batak adalah Begu Sombaon, Begu Solobean, Begu Silan, dan Begu Ganjang. Next. Untuk upacara adat masyarakat Batak sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, upacara adat inti. Ini yaitu mencakup seluruh kehidupan yang berkaitan dengan penciptaan dunia oleh sang pencipta Debata Mulajadi Nabolon. Yang kedua ada upacara adat Nataradat. Adat Nataradat bersifat adaptif dan menerima pergeseran dari adat inti, dan bagian adat inilah yang dilaksanakan oleh pelaku adat Batak Toba pada saat ini dengan pedoman kepada ungkapan folklore Batak Toba. Yang ketiga ada upacara adat Nania Daton, yaitu tingkatan pelaksanaan tata upacara adat yang sudah dipengaruhi peradaban yang telah menjadi kebiasaan dan kelaziman baru. Yang terakhir yaitu upacara adat Nasondat, yaitu adat yang bukan adat karena tata laksana upacara adat tidak lagi berdasarkan struktur dan sistematika yang lazim dilaksanakan oleh etnis Batak Toba. Ya, jadi dapat disimpulkan upacara adat di suku Batak ini sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Next. Nah, selanjutnya ada kesenian dari masyarakat Batak. Yang pertama ada pakaian adat. Pakaian adat dikenal dengan ulos. Ulos yaitu kain tenun khas Batak yang berbentuk selendang. Secara harfiah, ulos berarti selimut, memberi kehangatan badan dari terpaan udara dingin. Nah, dalam perkembangannya, ulos juga diberikan kepada orang bukan Batak sebagai penghormatan dan kasih sayang. Ada beberapa macam ulos, antara lain ulos ragi hidup, ulos ragi hotang, ulos sibolang, ulos nametmet, ulos nabalga. Kesenian selanjutnya itu ada tarian tradisional masyarakat Batak. Itu tari tortor. Nah, tari tortor itu dibagi menjadi beberapa bagian berdasar. Yang pertama ada pangurdot yang bergerak hanya tumit, kaki hingga bahu. Selanjutnya ada pengeal yang bergerak hanya pinggang, punggung hingga bahu. Selanjutnya ada pandenggal yang bergerak hanya lengan, telapak tangan hingga jari tangan. Selanjutnya ada siang kubna yang bergerak hanya leher. Dan terakhir ada hapunana yang bergerak hanya wajah. Kesenian selanjutnya itu ada lagu tradisional. Di bawah ini ada beberapa lagu tradisional, yaitu yang pertama ada Ketabo, yang kedua Sinanggar Tulo, 3 Sigulempong,
Yang keempat ada Dago Inang Sarge. 5 ada Ungut-Ungut. Yang keenam ada Sitogol. Nah, selanjutnya itu alat musik. Nah, jenis musik tradisional Batak Toba, yang pertama ada gondang. Yang kedua ada sarune bolon, yaitu jenis alat tiup. Yang ketiga ogung, itu sejenis gong yang jumlahnya ada 4 yang mempunyai fungsi masing-masing pada saat dimainkan. Next. Nah, selain alat musik yang disebutkan tadi, ada beberapa alat musik lain dari Batak Toba. Pertama ada gendang Batak, ya, yang merupakan alat musik ritmis atau pukul. Yang kedua ada hasapi. Hasapi ini uniknya senarnya hanya ada 2 atau 1. Yang ketiga ada garantung, terbuat dari kayu. Next. Nah, selanjutnya ada bandara di Sumatera Utara. Sama ada bandara Polonia. Bandara Polonia ini udah berhenti operasinya dan sekarang jadi Pangkalan Udara Suwondo. Yang kedua ada Bandara Kuala Namu Internasional. Dan yang ketiga ada Bandara Silangit Internasional. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip masyarakat Batak. Yang pertama yaitu Anakon Hido Hamoraon Diau, yang artinya anakku adalah kekayaanku. Batak berprinsip bahwa memiliki anak adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Yang kedua ada Hagabeon Hasangapon Hamoraon, yang berarti kesuksesan, kehormatan, kekayaan. Jadi untuk berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Sukses yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, berkarir, dan lain-lain. Kehormatan dalam suku Batak digambarkan dalam pergaulan sehari-hari, di mana ketika bergaul selalu santun, memiliki jabatan sosial yang tinggi dalam pergaulan maupun dalam adat. Untuk kekayaan dalam suku Batak itu relatif, tergantung cara kita membandingkan dan memaknainya. Yang ketiga adalah Hanatolu, yang berarti 3 aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu Sumba Marhula-hula, hormat, yang berarti hormat kepada keluarga pihak istri. Elek Marburu, yang berarti harus bisa mengayomi wanita. Manat Mardongan Tubu, yang berarti bersikap hati-hati kepada teman semarga. Yang keempat, prinsipnya yaitu harta boleh miskin tetapi ada tetap kaya. Yang kelima, prinsipnya yaitu apapun kerjakan asalkan halal. Dan yang terakhir, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Next. Selanjutnya ada makanan khas masyarakat Batak. Itu ada ikan natinombur, dalini horbo, daun ubi tumbuk, lapet, ikan teri sambal, bika ambon, ikan mas arsik, naniura, dan manuk napinadar. Ya, bisa dilihat tampilannya di situ. Next. Selanjutnya ada tempat wisata terkenal Danau Toba, ya. Selanjutnya ada air terjun Sipiso-Piso yang terletak di Kabupaten Karo. Terus ada Bukit Gundaling juga sama di Kabupaten Karo. Terus ada Bukit Indah Simarjarunjung, letaknya di Kabupaten Simalungun. Terus ada Pulau Samosir, letaknya di tengah Danau Toba. Terus ada Danau Linting, ada Salju Panas Dolok Tinggi Raja, ada Mickey Holiday. Next. Nah, ini ada tempat-tempat bersejarah
Pertama ada Menara Tirtanadi, Batu Gantung, Benteng Jepang, Candi Portibi, Gedung London Sumatera, Makam Raja Batak, dan Gale-Gale. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini grup 5 sudah menampilkan tayangan kebudayaan Batak. Sebelum saya komentari, coba kita lihat dulu sekilas bagaimana seluruhnya adat istiadat di suku Batak ya. Bisa ditonton, dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kalau pelajaran yang benar-benar saya dapat dari sini adalah ketika kita menemukan jalan buntu, ketika sesuatu terjadi pada kita dan kita tidak tahu, kita bisa berkumpul bertanya kepada teman-teman kita, seperti yang dilakukan saat ini. Raja-raja berkumpul bersama, bertanyakan apa yang akan dilakukan. Anak-anak muda Batak yang masih merantau, jangan lupa identitasmu, tetap percaya dan bangga akan tradisi budaya Batak. Saya juga anak muda Batak, saya merantau lama di luar, saya merantau dulu sekolah di Australia, kembali ke kampung halaman, berbuat seperti orang kampung, tapi berprestasi seperti internasional. Oke. Itu sekilas salah satu pertunjukan budaya Batak ya yang cukup menarik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita komentari dulu, mungkin ada pengetahuan buat kita, bahwa orang Batak itu mendiami di seluruh wilayah, intinya di wilayah Sumatera Utara. Nah, hebatnya apa? Siapapun orang di sana disebutnya orang Batak. Jadi tinggal mengenalkan diri, saya Batak Karo, saya Batak Toba, saya Batak Simalungun, dan seterusnya. Orang mana lagi yang kira-kira sama di Indonesia? Sunda. Saya Sunda. Sunda mana? Saya Sunda Bandung, saya Sunda Cirebon, saya Sunda mana? Jawa juga sama. Saya Jawa misalnya Magelang, saya Jawa Jogja, saya Jawa Semarang, dan seterusnya. Ada satu daerah, beberapa daerah ya di Indonesia yang sulit untuk seperti orang Batak dan Sunda dan Jawa. Apa misalnya? Sumatera Selatan. Sulit, tidak harus Sumatera Selatan, bisa Sumatera Selatan.
Nyebutnya nggak bisa seperti saya Batak apa. Saya ngomong apa nggak bisa. Orang Palembang tuh misalnya saya Palembang. Saya Palembang Prabomuli, tidak bisa, beda. Karena kalau Palembang beda dengan Prabomuli. Jadi tidak di Palembang itu tidak ada sebutan seperti saya Batak Karo, saya Batak Simalungun. Nah, gitu. Orang Minang masih bisa. Lu Minang mana? Saya Minang Padang, Pak. Saya Minang Sawalunto. Nah, saya Minang Solo. Jadi tidak semua daerah-daerah budaya di Indonesia itu penyebutannya seperti penyebutan Batak, Minang, Sunda, atau Jawa. Nah, misalnya di Palembang tidak bisa kita nyebut saya apa. Nah, saya Sumatera Selatan Palembang, nggak ada. Oke. Nah, satu lagi yang menarik. Ada 3 tungku. Itu khasnya di Batak. Rupanya sama dengan khasnya di Minangkabau. 3 tungku kalau kita masak, 2 tungku itu kebalik tuh ya, periuk. Ya kalau tungkunya cuma 2, itu kebalik. Jadi harus 3. Nah 3 tungku kalau di Padang, di Minang namanya 3 tungku sajarangan. Hampir mirip dengan budaya di Batak. Nah kalau di Padang itu namanya, di Minang itu 3 tungku itu artinya di dalam kemasyarakatan ada 3. Ada adat, pemuka adat, ada pemuka agama, ada pemerintah. Jadi ketiga ini harus menyatu, baru bisa daerah itu berkembang dan bagus. Jadi pemuka adat kumpul dengan pemerintahan, kumpul dengan pemuka agama, pas. Nah itu yang dimaksudkan juga di adat istiadat kebudayaan Batak, gitu ya. Nah yang menarik lagi yang berikut. Falsafah orang Batak itu laksana cicak. Nah, lihatlah cicak. Nempel dimanapun dia tidak jatuh kan. Nempel di dinding aman, apalagi nempel di lantai, nempel di atap di plafon rumah pun tidak jatuh. Itulah artinya orang Batak. Dia bisa hidup dimanapun dia berada. Kalau di Padang, di Minang itu, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi bisa menyesuaikan dimanapun dia berada. Itu falsafah orang Batak. Kemudian tadi ada balok pintu. Jadi masuk rumah-rumah adat orang Batak itu memang direndahkan supaya apa? Langsung diajarkan kepada siapapun menghormati tuan rumah. Jadi membongkok, kepalanya maju. Kalau enggak kepalanya kebentur palangan pintunya ya. Kebentur pintu ya sudah. Jadi harus membongkok, itu berarti langsung hormat dengan tuan rumah setempat. Posisi duduk itu mirip dengan rundingan-rundingan di mana-mana. Nah, ini sangat, posisi duduk itu merupakan tempat kemuliaan bagi orang-orang atau sekelompok orang. Nah, disitulah bagaimana sebuah kekerabatan akan dilihat dari posisi duduk masing-masing gitu ya. Nah, satu lagi, bahasa Batak itu kalau tidak punya bakat sangat sulit. Saya di Sumatera Utara itu sudah hampir lebih dari 2 kali 3,5 tahun. Jadi 7 tahun. Tetap tidak bisa bercakap bahasa Tapanuli, bahasa Batak gitu ya. Sulit. Tapi saya pernah ditempatkan di daerah Minangkabau. Pertama 3,5 tahun di Sijunjung, Sawalunto Sijunjung, kemudian 3,5 tahun lagi di Padang. Apa yang terjadi? Saya bisa bahasa Padang. Sampai sekarang saya bisa ngomong Padang lancar. Kenapa? Karena hari-hari pegawai-pegawai kantor kita, kalau bercakap saya bahasa Indonesia, dijawab dengan bahasa Padang. Lama-lama saya bisa bahasa Padang. Nah, bahasa Padang itu agak lebih gampang karena tidak anak huruf, tinggal rubah aja. Kalau di mana, di ma, atau mano kan. Kalau apa tuh a. Tapi kalau bahasa Batak sulit gitu ya. Itu soal Batak.
Nah, satu lagi perkawinan tadi ya. Menurut pengamatan saya, perkawinan di Batak itu dianggap sangat sakral. Jadi jarang sekali kita lihat perceraian ketika suatu keluarga masih hidup. Jadi perceraian itu kalau memang sudah meninggal, itu baru terasa cerai mati. Kalau hidup jarang. Jadi mereka tetap mempertahankan perkawinannya sampai tua, sampai meninggal. Tadi ada sekelumit soal keberhasilan. Nah, di Batak itu punya prinsip. Baru dapat dikatakan berhasil apabila kita sukses, kita kaya dan dihormati. Wah, itu baru dikatakan berhasil ya. Sukses, kaya raya, dan dihormati. Jadi waktu saya kerja di Medan dulu ada anekdot dari orang-orang sana, sekedar untuk anekdot saja ya. Ada istilah begini, masa muda adalah masa foya-foya, masa tua kaya raya, nanti kalau mati masuk surga. Enakmu. Enakmu ya. Ini sekedar anekdot aja. Baik, satu prinsip yang mungkin luar biasa adalah harta boleh sedikit, boleh miskin, tapi adat tetap dijaga. Nah, itu dia ya. Jadi ada falsafah, mereka benar-benar sangat menjunjung adat. Sangat paling ditakuti kalau seseorang di lingkungan adat Batak itu dikeluarkan dari adat. Makanya dia jaga betul. Jadi istilah anekdot lagi nih. Boleh dikatakan saya tidak beragama, asal jangan saya tidak beradat. Begitu kira-kira. Saking mereka, saking ya. Jadi ekstrimnya ngomong adat itu sangat dijunjung tinggi gitu ya. Ada lagi satu lagi. Itu sama dengan prinsip di Palembang gitu kira-kira. Apa tadi? Usahakan menjadi kambing di kampung halaman dan jadilah kerbau di perantauan. Artinya apa? Jangan jadi jagoan di kampung sendiri. Cobalah jadi jagoan, jadi mencari hidup di perantauan. Baru hebat gitu ya. Nah, yang terakhir tadi kalau saudara lihat video anak muda yang dia bilang tadi, saya belajar banyak lama di luar. Kembalilah ke kampung dan berbuatlah seperti orang kampung. Tetapi kualitas hasil harus internasional. Nah, itu saudara-saudara pegang banget itu, prinsip paling bagus. Saudara elang-elang buana ke PKN stand dari kampung. Nanti setelah berhasil, bangunlah di tempat saudara berada, silakan bangun, modelnya model lingkungan sekitar, tapi kualitas hasil luar biasa, harus internasional. Gitu ya, kira-kira sekilas komentar saya. Ada yang ingin komentar sebelum kita lanjutkan? Oke, kalau nggak ada, persiapkan teman-teman dari grup 4 agar mempresentasikan kebudayaan Jawa dan Sunda. Oke. Menarik sebenarnya kalau mau berkomentar tadi. Silakan teman-teman dari grup budaya dari Jawa dan Sunda. Next. Jadi, kebudayaan Jawa dan Sunda itu bisa disebut bersaudara karena tidak dapat dipecah belah, malah untuk merekatkan persatuan Indonesia. Nah, antara kebudayaan Jawa dan Sunda ini itu punya banyak kedekatan. Ada 4 kedekatan, yaitu yang pertama kedekatan geografis, kedua kedekatan sejarah, ketiga kedekatan seni dan budaya, dan keempat kedekatan bahasa. Next. Jawa dan Sunda dalam sejarah. Secara sejarah, terdapat tragedi namanya Perang Bubat. Nah, Perang Bubat ini memunculkan mitos bahwa orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda.
nama yang mengidentifikasikan Majapahit dan Pajajaran di Bandung, Yogyakarta maupun Surabaya. Nah, di dalam perkembangan kebudayaan, diawali dengan peresmian nama Jalan Pajajaran dan Jalan Prabu Siliwangi di kota Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 3 Oktober 2017. Selanjutnya, tanggal 6 Maret 2018, diresmikan nama Jalan Sunda dan Jalan Prabu Siliwangi di kota Surabaya oleh Pak Dekarwo, yaitu Gubernur Jawa Timur. Dan puncaknya dilakukan rekonsiliasi budaya dengan tajuk Harmoni Budaya Jawa Sunda 2018 yang berupa peresmian nama Jalan Majapahit dan J. Hayam Wuruk di kota Bandung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Nah, kegiatan itu hanyalah proses rekonsiliasinya sejarah yang selanjutnya akan disambung dengan kegiatan budaya bersama untuk menumbuhkan adat budaya dan seni di daerah. Next. Jadi selanjutnya ada budaya dalam industri pariwisata. Nah, yang kita lihat ini adalah TNT Competitiveness Index 2019 Framework. Jadi TNT Competitiveness ini adalah pemeringkatan daya saing oleh World Economic Forum, yaitu organisasi non-profit yang diumumkan 2 tahun sekali. Nah, ini ngapain sih sebenarnya? Jadi, forum ini itu membandingkan daya saing pariwisata negara-negara di seluruh dunia. Nah, hubungannya budaya dalam industri pariwisata ini kita bisa lihat di Natural and Cultural Resource. Jadi sebenarnya di Competitiveness Index itu ada 14 pilar yang kita bisa lihat, ada business environment, safety security, sampai pada akhirnya cultural resource and business travel. Di dalam industri pariwisata ini, gimana sih cara ngukurnya, ngebandingin antara negara-negara di seluruh dunia? Jadi bisa dilihat dari berapa situs kebudayaan di UNESCO, kemudian di suatu negara itu ada berapa stadium yang bisa menyediakan kegiatan event-event di suatu negara tersebut, terus gimana searching di Google tentang kebudayaan di suatu negara tersebut, dan lain-lain. Kita bisa lihat bahwa Indonesia ada di urutan ke-40. Jadi dari skor kita lihat skalanya 1 sampai 7, 1 itu yang terburuk dan 7 itu yang terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, makasih. Yang pertama akan kita mulai kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa itu memiliki beberapa peribahasa. Yang pertama, ajining diri gumantung sokolati, ajining rogo gumantung soko bisono. Yang artinya, berharganya diri kita berasal dari ucapan, sedangkan berharganya badan atau rasa kita berasal dari cara berpakaian. Kemudian ada yang keluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, yang artinya berjuang tanpa masa, menang tanpa merendahkan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, serta kaya tanpa didasarkan oleh harta. Kemudian ada peribahasa ojo keminter mundak keblinger, ojo citra mundak ciloko, yang artinya orang yang terlalu mengagungkan kepandaiannya seringkali berakhir dengan memperbodoh dirinya sendiri, dan janganlah berbuat curang, nanti akan mendapatkan celaka. Next. Di sini merupakan fakta demografis dari suku Jawa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 40,22% dari total populasi bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Beberapa daerah seperti Banyumas, Kedung, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri sering disebut sebagai daerah kejawen. Daerah kejawen itu memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Selain itu, dinamakan juga pesisir dan ujung timur. Next. Berikut dapat kita lihat perkembangan jumlah penduduk suku Jawa berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, tahun 2000, dan tahun 2010. Dapat kita amati bahwa
perkembangan jumlah penduduk suku Jawa ini memiliki angka tertinggi yaitu senilai 95 juta sekian, dan bisa kita bilang kalau perkembangan suku Jawa ini ekstrim dari suku-suku lainnya yang seperti Aceh hanya memiliki perkembangan senilai 4 juta sekian. Next. Unsur kebudayaan universal. Secara resmi, ada 2 jenis bahasa Jawa yang digunakan masyarakat suku Jawa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang Jawa, disebut dengan bahasa Jawa dan memiliki unggah-ungguh. Dialek bahasa Jawa dibagi menjadi 3, yaitu bahasa Jawa dialek Cirebon, Tegal, Banyumas, Bumi Ayu. Mereka memakai dialek Barat. Kemudian ada bahasa Jawa dialek Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Madiun yang memakai dialek Madya atau Tengah. Kemudian ada bahasa Jawa dialek Surabaya, Malang, Jombang, Banyuwangi yang memakai dialek Timur. Tingkatan bahasa Jawa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Jawa Ngoko atau Ngoko Luku dan Ngoko Andap yang biasa dipergunakan oleh orang yang sudah kenal, akrab, dan lebih muda usianya, serta sama tingkat sosialnya ataupun lebih rendah. Kemudian ada Jawa Krama atau Krama halus yang dipergunakan untuk bicara dengan yang belum akrab, namun sebaya dan dalam umur maupun derajat sosialnya. Next. Dari kedua jenis bahasa ini muncul variasi dan kombinasi kata-kata. Misalnya bahasa Jawa Madya yang terdiri dari Madya Ngoko, Madyantara, Madya Krama. Nah, Madya Krama ini dipecah lagi menjadi beberapa bahasa. Yang pertama yaitu Krama Inggil yang digunakan untuk menyebut nama anggota badan, aktivitas, benda milik, sifat, dan emosi dari orang yang lebih tua, umur maupun derajat sosialnya. Kemudian ada Bagongan atau Kedaton yang hanya dipakai sebagai bahasa pengantar di lingkungan keraton. Kemudian ada Krama Desa yang digunakan oleh para orang-orang desa. Kemudian ada bahasa Jawa kasar yang diungkapkan oleh seseorang yang sedang marah atau sedang mengumpat. Next. Next. Yang pertama, sebelumnya. Yang sebelum ya itu. Nah, kemudian ini ada bahasa tulisan dari suku Jawa. Nama hurufnya dinamakan aksara Jawa. Aksara Jawa ini memiliki 20 huruf yang bisa kita lihat di sebelah kanan kita ada Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Patangan. Kemudian ada aksara pasangan yang terdiri dari 20 huruf yang berfungsi menutup bunyi vokal menjadi konsonan atau huruf mati. Kemudian ada aksara murda. Aksara murda ini layaknya seperti huruf kapital yang hanya dipakai untuk menulis nama orang penting atau terkenal dan juga tempat ataupun daerah yang terkenal atau nama besar yang terdiri dari 8 huruf, yaitu Na, Ka, Ta, Sa, Pa, Nya, Ga, Ba. Kemudian ada angka suara yang terdiri dari 5 huruf vokal yaitu A, E, A, I, U, E, O. Next. Kemudian ada sandangan. Sandangan itu digunakan untuk merubah bunyi vokal dan mematikan beberapa huruf. Sederhananya, aksara dasar yang awalnya dibaca Hana Caraka, apabila diberi sandangan bisa kita baca Hini Ciriki atau Hini Curuku dan lain sebagainya tergantung sandangan yang kita pakai. Di sini terdapat beberapa nama sandangan. Yang pertama Wulu. Wulu itu digunakan untuk vokal I. Suku digunakan untuk mengubah vokal U. Taling untuk mengubah vokal E. Pepet E. Saling tarung untuk mengubah vokal O. Layar itu untuk tanda ganti konsonan R. Kemudian ada Wignan, tanda ganti konsonan H. Cicak, tanda ganti konsonan
panggilan eng, pangkon, tanda penghilang vokal, ada pengkat, tanda ganti konsonan ya, cakra, tanda ganti konsonan ra, cakra keret, tanda ganti konsonan ra. Next. Di sini ada juga tanda baca atau tulisan yang terdiri dari podo adek-adek yang berfungsi untuk mengawali satu teks atau paragraf. Kemudian ada podo adek yang digunakan sebagai tanda kutip, podo piselah sebagai tanda kutip namun dengan penekanan lebih, podo lingso sebagai tanda koma, podo lingsi sebagai tanda titik, podo pangkat menandakan angka, podo guru mengawali sebuah surat tanpa membedakan umur atau derajat, podo panca mengakhiri surat, podo luhur mengawali sebuah surat untuk orang yang lebih tua atau berderajat lebih tinggi, podo madya mengawali sebuah surat untuk orang yang sebaya atau sederajat sama, podo andap mengawali sebuah surat untuk orang yang lebih muda atau berderajat lebih rendah, podo purwopodo mengawali sebuah tembang atau puisi, dan yang terakhir madya podo yang memulai bait baru dalam sebuah tembang atau puisi. Next. Nah, di sini ada bilangan angka. Bilangan angka disebut sebagai bilangan dalam budaya Jawa mengikuti pengucapan bahasa Jawa, baik lisan maupun tulisan. Namun, sistem penulisan bilangan sama dengan sistem penulisan bilangan Latin. Untuk sistem pengetahuan yang lain, seperti flora, fauna, zat, dan bahan mentah, serta bentuk tubuh, sama dengan kebanyakan wilayah tropis dan bangsa Melayu. Di samping kanan kita, bisa kita lihat terdapat bilangan angka yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan terdapat contoh yang dapat kita gunakan. Next. Nah, kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rumah adat Jawa. Nah, rumah adat Jawa ini namanya Omah Joglo. Merupakan rumah adat Jawa dan menerapkan prinsip pembagian ruangannya itu ada 5 bagian. Yang pertama ada teras atau pendopo. Nah, teras atau pendopo ini merupakan kayak bagian terdepan dari Omah Joglo ini. Nah, fungsinya apa? Untuk menerima tamu. Bagian ini selalu terbuka tanpa pembatas ruangan karena untuk melambangkan kerukunan dan kebersamaan antara tuan rumah dan yang datang bertamu. Kemudian yang kedua, Pringgitan, berasal dari kata ringgit yang artinya wayang. Sebenarnya ruang ini masih termasuk wilayah publik, digunakan untuk menerima tamu dan bersantai di sore hari. Pada zaman dahulu, tempat ini sering digunakan untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit dan upacara tradisional. Terus yang ketiga ada Dalem Ageng, bentuknya persegi dan tertutup dinding pada keempat sisinya. Bagian ini merupakan bagian terpenting dalam rumah tradisional Jawa. Yang keempat ada kerobongan. Nah, kerobongan ini sebenarnya berupa kamar yang selalu kosong, namun lengkap dengan ranjang, kasur, bantal, dan guling. Fungsi utama adalah untuk menyimpan berbagai bentuk pusaka yang punya kekuatan magis. Dan yang terakhir ada gandok atau pawon. Pawon di sini kayak dapur gitu. Jadi letaknya di bagian paling belakang dan fungsinya untuk memasak dan kamar mandi. Oke, next. Terus ada sistem kekerabatan. Dalam masyarakat Jawa, sistem kekerabatan orang Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral atau garis keturunan diperhitungkan dari dua belah pihak, ayah dan ibu. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Jawa, istilah yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk menyebut orang tua laki-laki adalah bapak atau romo. Untuk menyebut orang tua perempuan adalah ibu, simbok, biung. Untuk menyebut kakak laki-laki adalah mas, kakang mas. Untuk menyebut kakak perempuan adalah mbak yu. Untuk menyebut adik laki-laki adalah adi, dimas, dek,
atau le. Untuk menyebut adik perempuan adalah nduk, deno, atau di. Untuk menyebut kakek atau nenek adalah mbah, mbahkong, atau mbauti. Untuk menyebut saudara ayah atau ibu yang lebih tua adalah Pak D dan Bude. Untuk menyebut saudara ayah atau ibu yang lebih muda adalah Pak Le dan Bule. Oke, next. Nah, sistem kemasyarakatan yang di Jawa itu dikenal 4 tingkatan. Tingkat yang pertama ada ningrat atau bendara. Nah, sistem ini merupakan kelas tertinggi dalam masyarakat Jawa. Pada tingkatan ini biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Bendara memiliki banyak tingkatan juga di dalamnya yang dapat dilihat dari gelar yang ada di depan nama seorang bangsawan tersebut. Kayak semisal Raden, Mas, atau apa gitu. Terus yang kedua, ada priayi. Mengacu pada kelas sosial tinggi di kalangan masyarakat biasa setelah bendara atau ningrat. Biasanya, kaum priayi ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding orang sekitar. Terus yang ketiga, ada santri. Golongan ini tidak merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang beragama Muslim, tapi lebih mengacu kepada para Muslim yang dekat dengan agama, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di seluruh daerah Jawa. Kemudian ada yang terakhir, wong cilik. Biasanya golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Golongan wong cilik pun dibagi lagi menjadi 3 golongan kecil. Yang pertama ada wong baku. Nah, golongan ini adalah golongan tertinggi dalam golongan wong cilik. Biasanya itu orang pertama yang mendiami suatu desa dan punya kayak sawah, rumah, terus pekarangan gitu. Terus yang kedua ada kuligando atau lindung. Nah, ini merupakan golongan para laki yang telah menikah namun belum punya rumah sendiri. Jadi kayak masih di rumah mertua. Terus yang ketiga ada joko, sinoman, atau bujangan. Merupakan golongan laki-laki yang belum menikah, masih tinggal bersama orang tua atau tinggal bersama orang lain, tapi mereka masih memiliki tanah pertanian baik dengan cara pembelian ataupun tanah warisan. Oke, next. Agama dan kepercayaan. Dapat dilihat di situ kalau agama yang paling banyak itu adalah Islam, banyak 96% segitulah. Terus disusul dengan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada yang masih belum teridentifikasi. Nah, di Jawa itu masih ada yang kejawen gitu. Kejawen ini pada dasarnya berdasarkan kepercayaan animisme dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang kuat. Kepercayaan yang masih dianut oleh banyak orang suku Jawa ini memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Penamaan ini bersifat umum karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Kejawen sebagai filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu terutama dalam membangun tata krama. Kejawen sebagai agama itu dikembangkan oleh pemeluk agama Kapitayan. Jadi sangat tidak arif kalau mengatasnamakan kejawen sebagai agama di mana semua agama yang dianut oleh orang Jawa memiliki sifat-sifat kejawaan yang kental. Jadi nggak semua orang Jawa itu masih menganut kejawen ini. Kejawen dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualistis suku Jawa. Laku oleh spiritualis kejawen yang utama adalah poso atau berpuasa dan topo atau bertapa. Contoh kayak kejawen itu ada yang kayak ritual nyadran gitu. Nah, nyadran itu upacara kalau sebelum puasa tiba, wujudnya berupa kayak berziarah ke makam-makam gitu. Next. Terus Islam di Jawa. Nah, Islam di Jawa ini
kayak dibawa atau disebarkan oleh 9 orang wali yang biasa dikenal sebagai Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Next. Next. Terus sistem ekonomi. Ada pertanian terdiri atas tanaman dan perladangan atau tegalan. Tanaman utama adalah padi, tanaman lainnya adalah jagung, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan sayur mayur, yang umumnya ditanam di tegalan. Sawah juga ditanami tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, dan rosella. Terus ada perikanan. Adapun usaha yang dilakukan cukup banyak, baik perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan laut diusahakan di pantai utara Laut Jawa. Peralatannya berupa kail, perahu, jala, dan jaring. Kemudian ada peternakan. Binatang ternak berupa kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada kerajinan. Kerajinan sangat maju terutama menghasilkan batik, kayak batik Pekalongan, ukir-ukiran yang di Jepara, peralatan rumah tangga, dan juga peralatan pertanian. Oke, next. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, makasih Adinda. Selanjutnya saya lanjutkan kebudayaan Sunda. Fakta demografis suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok suku terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah mencapai 15,5% dari total populasi. Berdasarkan sensus penduduk 2010, suku Sunda sebagian besar menempati Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah atau Banyumasan. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai wilayah utamanya. Ini seperti grafik yang tadi, dapat dilihat bahwa suku Sunda itu merupakan suku kedua terbesar di Indonesia dibanding suku-suku lainnya. Lalu unsur kebudayaan universal. Secara resmi ada 2 jenis bahasa Sunda yang digunakan oleh masyarakat suku Sunda, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Mirip seperti suku Jawa. Bahasa lisan, bahasa sehari-harinya dengan bahasa Sunda, Dausuk. Itu ada 3, bahasa Sunda yang murni dan halus, yang ada di daerah Priangan seperti Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, Sukabumi, dan Cianjur. Yang merupakan terhalus dari semuanya. Bahasa Sunda yang kurang halus terdapat pada dekat pantai utara seperti Banten, Karawang, Bogor, Cirebon, dan Indramayu. Untuk bahasa orang Baduy Banten berada di Banten Selatan adalah bahasa Sunda kuno. Tingkatan bahasa dalam bahasa Sunda disesuaikan dengan tingkatan lawan bicara. Bahasa Sunda lemes atau halus yaitu dipergunakan untuk berbicara dengan orang tua, orang yang dituakan atau disegani. Lalu bahasa Sunda sedang yaitu digunakan antara orang yang setaraf baik usia maupun status sosialnya. Lalu ada bahasa Sunda kasar yaitu digunakan oleh atasan kepada bawahan atau kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu unsur kebudayaan universal dari Sunda adalah bahasa tulisan. Nah, bahasa tulisan itu
ada aksara Sunda atau aksara Ngalagena. Jumlah aksara bakunya ada 32 aksara dasar, yaitu ada aksara Ngalagena dan Rarangken. Untuk bentuk aksaranya sendiri bisa dilihat di slide. Ada A, E, I, dan seterusnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu unsur kebudayaan universal. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Adapun sistem pengetahuan untuk kebudayaan Sunda, yaitu bilangan dalam budaya Sunda mengikuti pengucapan bahasa Sunda, baik lisan maupun tulisan. Namun sistem penulisan bilangannya sama dengan sistem penulisan bilangan Latin. Untuk sistem pengetahuan lain seperti flora, fauna, zat dan bahan mentah, serta bentuk tubuh sama dengan kebanyakan wilayah tropis dan bangsa Melayu. Budaya universal yang ketiga yaitu sistem teknologi. Adapun sistem teknologi contohnya di sini adalah senjata tradisional. Nah, senjata tradisionalnya itu ada dua, yaitu kujang dan bedok. Kujang sendiri itu merupakan senjata tikam yang didesain yang sangat unik, berukuran sekitar 20-25 cm. Berdasarkan sejarahnya, kujang itu udah ada sejak abad ke-8 saat kejayaan kerajaan Tarumanegara. Yang selanjutnya yaitu bedok, merupakan senjata sejenis golok dari Sunda. Ciri khasnya itu bentuk ujungnya melengkung ke arah mata. Next. Unsur kebudayaan universal Sunda yang keempat, yaitu sistem organisasi sosialnya. Adapun sistem organisasi sosialnya contohnya itu sistem kekerabatan. Dalam keluarga suku Sunda itu, dia itu bersifat parental, garis keturunannya itu ditarik dari pihak ayah dan ibu secara bersama-sama. Nah, dalam keluarga Sunda, ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Ikatan kekeluargaan yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Jadi suku Sunda itu kuat peranan agama Islam di dalamnya. Nah, di suku Sunda itu sendiri dikenal istilah pancakaki, yaitu yang pertama, saudara yang berhubungan langsung ke bawah dan vertikal, yaitu anak, incu atau cucu, buyut atau piut, bao, canggah wareng atau jangga wareng, udek-udek, kait siwur, dan gantung siwur. Nah, yang kedua yaitu saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal seperti anak paman, bibi atau uak, anak saudara kakek atau nenek, dan anak saudara piut. Yang ketiga yaitu saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya dari sistem organisasi sosial, yakni sistem kemasyarakatan. Jaringan hubungan antar individu dalam masyarakat suku Sunda itu dalam kehidupan sehari-hari berjalan relatif positif. Apalagi masyarakat Sunda itu mempunyai sifat someah, hade, kasemah. Nah, someah, hade, kasemah ini adalah memiliki arti yakni ramah terhadap tamu. Nah, kayak memberi jamuan yang baik itu kepada tamunya. Nah, maka dari itu banyak pendatang tamu itu tidak pernah surut berada ke Sunda, termasuk yang ada yang enggan kembali ke tempat asalnya. Next. Nah, dari sistem religi, komposisi pemeluk agama di daerah Sunda ini paling banyak adalah yang beragama Islam dengan 99%. Kemudian ada agama Kristen, kemudian Sunda Wiwitan, dan belum teridentifikasi. Nah, Sunda Wiwitan ini adalah
Sunda Wiwitan pada prosesnya merupakan perkembangan dari agama Islam. Tidak seluruh pada prosesnya itu di Sunda itu tidak semua itu menerima agama Islam. Nah, mereka beberapa itu tetap bertahan pada ajaran leluhurnya, seperti komunitas masyarakat di Desa Kaneges, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, yang dikenal dengan masyarakat Baduy. Mereka adalah komunitas yang tidak mau memeluk Islam dan terkungkung di satu wilayah religius yang khas, terpisah dari komunitas Muslim Sunda dan tetap melanggengkan ajaran Sunda Wiwitan. Nah, dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, yakni penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada suatu kekuasaan, yakni Sang Hyang Keresa, yakni Yang Maha Kuasa, yang disebut juga Batara Tunggal, Batara Jagat, dan Batara Seda Niskala, di mana bersemayam di Buana Nyungcung. Next. Nah, selanjutnya adalah kepercayaan Madrais. Nah, Madrais ini mengajarkan paham Islam dengan kepercayaan lama. Masyarakat Sunda yang agraris dan disebutnya sebagai ajaran Jawa Sunda atau Madraisme. Nah, pada ajaran Madraisme ini itu ditetapkan tanggal 1 Suro sebagai hari besar Seren tahun yang dirayakan secara besar-besaran dengan ngagondang, yakni menumbuh alu pada lesung sambil bernyanyi. Menurut ajaran ini, Dewi Sri atau Sang Hyang Sri perlu dihormati dengan upacara-upacara religius, daur ulang penanaman padi, serta ajaran budi pekerti yang mengolah hawa nafsu agar hidup selamat. Ajaran ini memuliakan Nabi Muhammad, tetapi menolak Al-Quran dengan anggapan bahwa Al-Quran yang sekarang itu tidak sah sebab Al-Quran yang sejati itu turunnya saat hari akhir. Next. Nah, dilihat dari sistem ekonomi itu terdapat beberapa bidang, yakni bidang pertanian, perkebunan, dan pusat ekonomi perkotaan. Nah, di pertanian ini masyarakat Sunda itu masih bersifat tradisional dengan menggarap berupa bercocok tanam di sawah dan bercocok tanam di ladang. Kepemilikan atas tanah perseorangan di Sunda dikenal dengan istilah balong. Kemudian di sektor perkebunan, tanah yang subur dan iklim yang baik menjadikan daerah Sunda ini sebagai daerah perkebunan terpenting di Indonesia yang memiliki hasil utama berupa teh, karet, kina, tebu, dan kelapa sawit. Selanjutnya, kota merupakan masyarakat Sunda ini beranggapan bahwa kota itu merupakan tujuan utama bahan mentah dari daerah pertanian. Nah, kota itu juga merupakan pusat peredaran uang dengan relatif cepat dan volume yang relatif besar, serta memiliki kehidupan kompleks dengan aspek politik, sosial, dan kebudayaan. Next. Nah, ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok atau grup 4 ya, sudah menayangkan kita di dalam grup
ini nayangkan Jawa dan Sunda. Nah, apa namanya, budaya-budaya, peninggalan sejarah budaya Jawa dan Sunda ini banyak banget. Saya cuma ingin mempertontonkan satu yang sangat menarik, ya, supaya lebih berkesan gitu ya, karena ini yang paling topnya gitu ya, mungkin ya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dilihat teman-teman sekalian? Ada ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. silakan ditonton. Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi candi adalah kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran lingkar pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief, dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relik Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha, sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur, memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkar bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undaknya berikut melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kama Dhatu atau ranah hawa nafsu, Rupa Dhatu atau ranah berwujud, dan Arupa Dhatu atau ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya ini, peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1.460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkat. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Rattler yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Sejarah ditemukannya Candi Borobudur. Sekitar 300 tahun lampau, tempat candi ini berada masih berikan ikan belukar yang oleh penduduk sekitar disebut Redi Borobudur. Untuk pertama kalinya, nama Borobudur diketahui dari naskah negara Tirtagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Disebutkan tentang biara di Budur.
Kemudian pada naskah Babat Tanah Jawi tahun 1709 sampai 1710 ada berita tentang Mas Dana, seorang pemberontak terhadap Raja Pakubuwono I yang tertangkap di Redi Borobudur dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian pada tahun 1758 tercetus berita tentang seorang pangeran dari Yogyakarta, yakni Pangeran Montonegoro, yang berminat melihat harta seorang kesatria yang terkurung dalam tangkap. Pada tahun 1814, Thomas Stafford Raffles mendapat berita dari bawahannya tentang adanya bukti yang diteliti dengan batu-batu berukiran. Berdasarkan berita itu, Raffles mengutus Cornelius, seorang pengagum seni dan sejarah, untuk membersihkan bukit itu. Setelah dibersihkan selama 2 bulan dengan bantuan 200 orang penduduk, bangunan candi semakin jelas dan pemugaran dilanjutkan pada 1825. Pada 1834, Presiden itu membersihkan candi lagi, dan tahun 1842, stupa candi ditinggal untuk penelitian lebih lanjut. Demikianlah informasi mengenai Candi Borobudur yang berhasil kemudian rangkum. Mudah-mudahan informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mendapatkan video-video menarik lainnya, untuk like, share, dan subscribe hanya di Kemedia. Terima kasih. Oke, kawan-kawan sekalian, saya cuplikan sedikit karena Borobudur itu adalah peninggalan sejarah yang paling penting, paling utama. Tapi tadi kita lihat cuplikan bahwa Indonesia dalam rangka turisme itu pada dunia pada tataran nomor 40. Ya, jadi kita tidak bisa menempatkan diri nomor 1 karena apa? Karena peninggalan budaya kita itu tergantung bukan hanya Borobudur, bukan hanya Bali, tetapi mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi kombinasi kesemuanya, kompilasi sehingga nomor urut kita menjadi cuma 40. Kalau cuma seperti Inggris kecil, Belanda kecil, makanya dia pariwisata dan sebagainya jadi bagus gitu ya. Kalau kita kan banyak, misalnya mau gabung Aceh sampai Papua, dicombine jadi satu, ya nilainya urutan 40 gitu ya. Oke, nanti kira-kira pukul 12.45 kita adakan kuis, siap-siapkan saja. Saya mau ulas sedikit menjelang 10 menit ini bahwa kebudayaan Sunda dan Jawa itu tadinya sampai dengan tahun 1357 itu Sunda dan Jawa itu malah perang. Namanya terkenal perang bubat gitu ya, antara Jawa, tidak menyatu. Bahkan ada anekdot orang Jawa tidak boleh menikah sama orang Sunda, itu dulu ya. Nah, sampai-sampai ada yang tidak boleh menamakan nama-nama jalan istilah Jawa di Bandung, di Jawa Barat, termasuk sebaliknya nama-nama Sunda di daerah Jawa. Nah, baru tahun-tahun belakangan sudah bisa nyatu lagi. Terakhir secara resmi dilakukan rekonsiliasi oleh para pejabat setara gubernur gitu ya, sehingga nama-nama jalan di orang Jawa bisa ditaruh di Sunda, nama-nama jalan di Sunda bisa dinamakan di Jawa. Itu yang benar. Ada prinsip orang di Jawa itu bahwa sangat lembutnya, sehingga ada istilah menang ojo ngasorae. Nah itu jadi menang pun kita dalam pertandingan malah kita memuji orang yang kalah. Disitulah hebatnya budaya di Jawa. Coba kalau budaya di budaya di Sumatera sana, begitu mereka kalah langsung kita ngomong rasain lu gitu ya. Rasain lu kalah. Nah kalau Jawa nggak bisa. Jadi saking lembutnya, orang kalah pun tetap dipuji, wah mainannya bagus gitu ya. Bahasa, nah bahasa pun tidak sembarangan, ada yang ngoko, ada yang sebagainya. Nah saya pernah kasih contoh nih ya, saya benar bertetangga dengan teman yang juga dari Jawa. Kebetulan orang tuanya keluar rumah, dan saya ingin menyapa orang tuanya, orang Jawa. Nah saya bukan orang Jawa, orang Palembang.
begitu saya sapa dengan, mungkin anak teman-teman ada yang Jawa sih ya, saya sapa dengan bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa yang kasar kali ya, wis teko Pak, wah malah saya nggak ditegur. Untuk muncul bapak mertua, hanya orang tua teman saya yang sebelah tadi langsung negor, itu siapa gitu ya, mengatakan saya itu siapa, itu mantu saya orang Palembang. Oh, baru ngerti bapaknya teman saya tadi, karena saya bukan orang Jawa, makanya pakai bahasanya salah ya. Jadi bahasa Jawa itu ada yang ngokol dan sebagainya, betul tadi saya salah menggunakan, dia salah pula, salah hormat gitu ya, nggak sopan. Tapi ada kelucuan, jadi dibawa ke kantor, saya bilang gini, untung saya ajak bahasa Jawa, coba kalau saya ajak bahasa Palembang, gitu. Oke, itu yang ketiga. Ada satu lagi di kebudayaan Jawa ini ya, kerobongan, masih ada mistisnya, bahwa di rumah-rumah yang dipercaya di daerah Jawa itu disediakan satu kamar yang sudah dihiasi demikian rupa, tapi dikosongkan. Untuk apa? Untuk menempatkan barang-barang pusaka. Nah, itu barang-barang yang sifatnya mistis ya. Nah, ini rupanya secara lebih besar itu terbawa loh. Contoh misalnya, di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu. Ada yang kenal hotelnya? Yang menyediakan satu kamar, tidak boleh ditempati, tidak boleh dijual, hanya untuk nanti menunggu kedatangan Nyi Roro Kidul, gitu ya. Pernah dengar itu? Siapa yang nyewa boleh, tapi mahal. Nanti kalau nyewa di situ, biar malam dapat mimpi ketemu Nyi Roro Kidul. Ada di Pelabuhan Ratu. Hotelnya saya lupa. Mungkin sudah pernah dengar cerita itu ya. Oke. Nah, yang berikut, kebudayaan Jawa itu ada unsur nuansa ningrat. Dan ningrat ini mungkin di dalam unsur ningratnya ada kasta. Kan ada ningrat, ada tadi priyayi, ada lagi santri dan wong cilik. Nah, antara ningrat, priyayi, santri dan wong cilik itu nggak urusan dengan kasta. Tapi yang ada urusan kasta adalah di dalamnya ningrat itu sendiri. Misalnya di Jogja, ada raja, itu yang paling atas. Di bawahnya strukturalnya ada adiknya raja dan bukan raja. Ada sampai ke abdi dalam. Nah, priyayi itu bebas, bukannya kasta daripada ningrat tadi. Nah, kalau di Palembang lain, kasta itu memang kasta. Ada Raden, Kemas, Mas Agus, itu kasta benar. Oke. Nah, hebatnya kebudayaan Jawa Sunda itu karena manusianya sangat banyak. Tadi digambarkan hampir 100 juta, 95 juta. Jadi kalau saudara jalan dari Aceh sampai Papua pasti dijumpai banyak orang Jawa. Nah, cuman saingannya cuma satu. Orang mana? Ada yang tahu? Orang Minang. Jadi dimanapun saudara ada, nanti ada restoran Padang. Pasti ketemu restoran Padang. Jadi orang Jawa, jadi pernah saya tinggal dulu di Saluto Sijunjung. Ketika mau bikin arisan orang Palembang, susah cari orangnya. Tapi teman saya malah nolak. Kenapa? Kami tidak bisa arisan orang Jawa. Nanti semua orang kawasan Sitiung sana datang semua. Tahu Sitiung? Sitiung itu kawasan transmigrasi dari Jawa di Sumatera Barat. Nah, jadi tidak bisa diajak arisan. Kenapa? Datang semua nanti kan. Itu. Nah, satu lagi hebatnya dari Sunda ya. Sunda itu bisa mengistilahkan anak cucu sampai ke turunan ke-8. Apa tadi? Dari anak sampai ke kaid suwur. Nah, coba. Nanti dari bapaknya, terus angkat ke atas sampai eyang. Nah, kita itu dari eyang keberapa? Kita ada posisi kaid suwur, turun ke 8. Yang terakhir nih. Kenapa orang betah di Sunda? Ada yang bisa tahu? Saya pernah lama di daerah
bergaul dengan orang Sunda. Belum pernah melihat orang Sunda itu marah. Semarah-marah orang Sunda, atuh gitu ya. Nggak pernah dengar mana palek lu, nggak ada ya. Nah, makanya orang Sunda terkenal somya, hadeka, sema gitu ya. Jadi benar-benar susah, lembut. Jadi kita ngelihat mau marah pun, marah tuh enggak nih orang. Nah, jadi makanya bikin orang betah tinggal di daerah Sunda. Itu kira-kira ulasan saya. Oke, dikuasai aja kebudayaan Sunda, Jawa, dan Batak ini. Siapa tahu untuk nanti menjadi tulisan gitu ya. Masih ada waktu 2 menit. Silakan kalau bagi yang ingin komen. Nanti pukul 12.45 saya share soal kuisnya. Kira-kira dikerjakan dalam tempo 10 menit. Jam 13 stop. Jam 13 stop. Jawabannya dikumpulkan ke WA saya, Japri ya, di Japri aja. Jadi Japri ke WA saya, jawabannya nggak banyak. Jawabannya itu, jawaban aja misalnya nomor 1 A, nomor 2 B, dan gitu seterusnya. Jangan lupa di jawaban itu adalah nomor urut dan nama. Oke. Siap-siap saya mau ke WA ya. Nanti saya share